Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo sobat, apa kabar semua? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta diberikan kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini, saya berada di makam warga yang meyakini makam itu merupakan persemaian Ki Ageng Butu, yang notabene adalah salah satu tokoh babat alas dusun setempat. Di depan makam terdapat hamparan padi di sawah yang masih menghijau, namun mulai menunjukkan warna kekuning-kuningan. Adalah pemandangan yang sangat khas di akhir musim pertumbuhan. Ini adalah tanda bahwa padi telah memasuki tahap pematangan, suatu momen penting dalam siklus pertanian. Gambaran ini menciptakan suasana yang penuh dengan peralihan antara kehidupan dan hasil hampir dituai. Di tengah sawah yang luas, kita bisa melihat padi yang berbaris rapi, sebagian masih mempertahankan warna hijau segarnya. Namun ada juga yang mulai menguning. Warna kekuningan ini biasanya terlihat pada daun dan padi yang sudah hampir siap untuk dipanen, menandakan bahwa proses fotosintesis telah berkurang dan tanaman mulai mengalihkan energinya ke dalam biji padi. Kekuningan ini membawa suasana yang berbeda dibandingkan dengan padi yang sepenuhnya hijau. Dari kejauhan tampak seperti permadani kuning kehijauan yang membentang luas, mencerminkan kedekatan dengan musim panen. Saat padi mulai kekuningan, tanaman ini tengah memasuki fase pematangan. Daun padi yang dulunya hijau cerah kini berangsur-angsur menguning, dan butir-butir padi mulai mengeras, menandakan bahwa biji padi sudah penuh dan siap untuk dipanen. Ini adalah fase terakhir yang sangat krusial bagi petani karena segala usaha yang mereka lakukan sepanjang musim tanam akan segera terlihat hasilnya. Padi yang mulai menguning adalah pertanda bahwa petani akan segera memulai proses panen. Ini adalah waktu yang sangat penuh dengan harapan, tetapi juga penuh dengan ketegangan, karena hasil panen akan menentukan kesejahteraan petani untuk waktu yang akan datang. Petani biasanya mulai memperhatikan keadaan sawah mereka dengan cermat, memantau waktu yang tepat untuk memanen agar padi tidak terlalu matang atau malah terlalu dini dipetik. Hamparan padi yang sudah mulai menguning memberikan suasana yang penuh ketenangan. Angin yang berhembus perlahan menyapu permukaan daun padi yang menguning, menciptakan suara gemersik yang menenangkan. Udara segar di sawah memberikan sensasi damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pemandangan ini sangat mengingatkan kita pada kedamaian alam dan proses alami yang berjalan perlahan namun pasti. Cerita tentang Ki Ageng Butu di Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang merupakan salah satu bagian dari legenda yang berkembang di daerah Jombang, Jawa Timur. Dalam kisah ini, Ki Ageng Butu seorang tokoh yang terkenal karena kedalaman ilmu spiritualnya dan kesaktiannya, dikaitkan dengan tempat yang kita kenal sebagai Pandanwangi, sebuah desa di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pandanwangi adalah sebuah wilayah yang memiliki sejarah spiritual yang kuat dan dipercaya menjadi tempat di mana Ki Ageng Butu pernah bertapa dan mengajarkan ajaran-ajaran kehidupan di daerah ini. Ki Ageng Butu dianggap memiliki peran penting dalam menyebarkan ajaran agama dan kebijaksanaan. Meskipun kisah-kisah mengenai Ki Ageng Butu di Pandanwangi tidak sepopuler cerita tentang dirinya di tempat lain, legenda tentang beliaunya tetap hidup dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat Jombang, Ki Ageng Butu datang ke Pandanwangi setelah menempuh perjalanan panjang dari Mataram. Tujuan kedatangannya adalah untuk mencari tempat yang lebih sunyi dan damai untuk bertapa, serta melanjutkan misi spiritualnya. Pandanwangi
yang kala itu masih berupa hutan belantara, dianggap sebagai tempat yang tepat bagi Ki Ageng Butu untuk menenangkan pikiran dan memperdalam ilmu pengetahuan serta kekuatan batinnya. Dalam perjalanan hidupnya, Ki Ageng Butu tidak hanya dikenal sebagai seorang pertapa, tetapi juga seorang yang memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan, memahami kondisi alam dan memberikan nasihat-nasihat berharga kepada masyarakat yang datang kepadanya. Salah satu ajaran yang ditekankan oleh Ki Ageng Butu adalah pentingnya kedamaian batin, kerendahan hati, dan keseimbangan antara manusia dan alam. Di Pandanwangi, Ki Ageng Butu menghabiskan banyak waktu untuk bertafakur dan menyelami rahasia-rahasia alam semesta. Ia juga mengajarkan masyarakat sekitar tentang cara hidup yang lebih sederhana namun penuh makna. Salah satu ajaran yang sangat ditekankan oleh beliaunya adalah pentingnya hubungan yang harmonis dengan alam dan sesama manusia. Di Desa Pandanwangi, Ki Ageng Butu mengajarkan cara bertani yang ramah lingkungan serta bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan alam dan makhluk hidup lainnya. Banyak orang yang datang dari berbagai penjuru untuk belajar darinya, baik dalam hal spiritualitas maupun dalam ilmu pengetahuan. Ada yang datang untuk belajar bagaimana menjaga kedamaian batin. Ada juga yang ingin mempelajari cara-cara untuk hidup lebih harmonis dengan lingkungan sekitar. Selain dikenal sebagai seorang guru spiritual yang bijaksana, Ki Ageng Butu juga memiliki banyak kisah tentang kesaktiannya. Salah satu kisah yang populer adalah tentang bagaimana beliau mampu mengendalikan alam dan menyembuhkan orang-orang yang datang kepadanya dengan berbagai macam penyakit. Dalam beberapa versi cerita dikatakan bahwa beliau memiliki kekuatan untuk memanggil hujan atau mengatur cuaca yang sangat membantu para petani di daerah tersebut dalam menghadapi musim kemarau yang panjang. Tidak hanya itu, ada pula cerita yang mengatakan bahwa Ki Ageng Butu memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan spiritual kepada mereka yang dalam bahaya. Banyak orang yang datang untuk meminta petunjuk dan perlindungan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun saat menghadapi masalah besar. Kisah-kisah tentang kesaktian Ki Ageng Butu ini menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi masyarakat setempat yang hingga kini terus diingat dan dihormati. Akhir dari perjalanan Ki Ageng Butu di Pandanwangi menjadi misteri yang tidak banyak diketahui. Beberapa versi cerita menyebutkan bahwa beliaunya menghilang secara gaib seolah-olah dibawa oleh kekuatan alam setelah menyelesaikan misi hidupnya. Namun meskipun keberadaannya secara fisik tidak ada lagi, pengaruh dan ajaran-ajaran beliaunya terus hidup dalam kehidupan masyarakat sekitar. Masyarakat Pandanwangi dan Diwe hingga saat ini masih mengenang jasa-jasanya dalam menjaga kedamaian dan memberikan petunjuk hidup. Beberapa tempat di Pandanwangi bahkan dipercaya sebagai tempat yang penuh dengan energi spiritual yang kuat dan banyak orang yang datang untuk berziarah atau berdoa di sana. Ki Ageng Butu di Pandanwangi, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang adalah simbol dari kebijaksanaan, kesederhanaan, dan kedalaman spiritual yang memberikan dampak besar bagi kehidupan masyarakat sekitar. Meskipun banyak kisah tentang beliau yang bercampur dengan legenda dan mitos, ajaran-ajaran dan pengaruhnya tetap dikenang dan dihormati. Hingga kini nama Ki Ageng Butu tetap menjadi bagian dari warisan budaya dan spiritual di daerah Jombang dan sekitarnya. Di samping makam terdapat genuk batu andesit. Warga meyakini makam itu merupakan persemaian Ki Ageng Butu yang notabene adalah salah satu tokoh babat alas dusun setempat. Tepatnya di samping genuk juga terdapat potongan patung yang diyakini sebagai arca. Dari warga mengatakan genuk batu sebenarnya sudah lama berada di area pesarean. Meski tak mengetahui secara pasti sejak tahun berapa, cerita dari turun-temurun menyebut tak ada yang berani memindah atau mengambil genuk dari titik awal. Cerita dari sesepuh atau Mbah Buyut dulu, makam ini sudah ada sejak lama. Tahun pastinya kami belum tahu, kenangnya.
Pernah suatu ketika saat area makam belum dibangun besarean seperti sekarang, beberapa warga ada yang bermain-main di lokasi itu. Mereka memasukkan kaki hingga ke dalam genuk, entah tahun berapa, kalau tidak salah 1990-an. Waktu itu anak-anak yang main petak umpet, lalu kakinya dimasukkan ke dalam genuk, ternyata kakinya tidak bisa keluar. Imbuh dia. Berbagai upaya telah dilakukan warga agar kaki si anak bisa keluar, namun tak membuahkan hasil. Akhirnya warga menggelar tumpengan, meminta izin sama yang jaga. Alhamdulillah kakinya bisa keluar. Hal di luar kewajaran juga pernah terjadi, yakni ketika warga dari luar dusun setempat memindah genuk ke tempat lain, namun tak berselang lama genuk bisa kembali sendiri. Ada cerita lagi tahun 2000-an, ada orang luar dusun butuh mengambil genuk dan dibawa ke kabupaten, kalau tidak salah mau dikumpulkan di dekat Taman Kebon Rojo. Tapi malamnya genuk sudah kembali di sini, tuturnya. Lantaran banyak cerita yang muncul, itulah warga meyakini genuk dari batu itu punya nilai magis sehingga tak bisa dibuat main-main. Cerita ini sampai sekarang masih dipercaya masyarakat di sini, tambah dia. Senada pada warga lainnya mengatakan di area pesarean Ki Ageng Butu juga ada makhluk hasrat yang menjadi penjaga. Sosoknya memakai jubah putih celetuknya. Sosok ini kerap muncul saat menjelang sedekah desa. Tidak hanya satu, ada banyak yang memakai jubah putih. Mereka ini penjaga makam Ki Ageng Butu. Misteri genuk bertua di makam Ki Ageng Butu Pandanwangi adalah salah satu cerita yang sering dibicarakan dalam legenda dan tradisi lisan masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Pandanwangi, Kabupaten Jombang. Genduk sendiri adalah istilah untuk sebuah pohon besar yang dalam cerita ini dipercaya memiliki kekuatan mistis atau bertua. Cerita ini tak lepas dari kisah tentang Ki Ageng Butu, seorang tokoh spiritual yang dikenal sebagai pendiri dan pemimpin di kawasan tersebut. Ki Ageng Butu yang dalam sejarah Jawa dikenal sebagai seorang tokoh sakti bijaksana dan memiliki banyak pengikut, diyakini memiliki peran besar dalam perkembangan kehidupan spiritual di daerah Pandanwangi, khususnya dalam menyebarkan ajaran-ajaran mengenai kehidupan yang lebih selaras dengan alam dan Tuhan. Makam Ki Ageng Butu di Pandanwangi menjadi tempat ziarah bagi banyak orang yang ingin mendapatkan berkah atau petunjuk spiritual. Makam ini dikelilingi oleh berbagai cerita mistis. Salah satunya adalah kisah tentang genuk bertua yang dianggap memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan manfaat bagi orang-orang yang datang dengan niat yang tulus. Genuk bertua adalah pohon besar yang tumbuh di sekitar makam Ki Ageng Butu. Pohon ini sering disebut sebagai pohon yang sakral, yang dipercaya memiliki kemampuan untuk memberikan berkah atau bahkan mengabulkan permohonan bagi orang yang datang dengan niat yang baik. Konon siapapun yang dapat merasakan keberkahan dari pohon ini akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terhindar dari musibah dan mendapatkan keberuntungan. Namun cerita mengenai genuk bertua tidak lepas dari aura misteri yang membalut. Banyak orang yang mengklaim telah merasakan kejadian setelah melakukan ziarah atau bahkan hanya dengan berada di dekat dengan pohon tersebut. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka mendapatkan petunjuk spiritual dan merasa diberkahi dengan kedamaian batin setelah berada dan berdoa di dekat pohon tersebut. Cerita-cerita tentang kekuatan mistis genuk bertua bervariasi, namun beberapa di antara mencatat hal-hal yang menarik. Pengabulan doa dan harapan. Banyak orang yang datang untuk berdoa di sekitar pohon genuk berharap mendapatkan pertolongan dalam berbagai aspek kehidupan seperti usaha yang lancar, kesehatan yang baik, dan mendapatkan petunjuk spiritual yang lebih luas. Mereka yang datang dengan hati tulus seringkali mengaku mendapatkan jawaban atas doa-doanya. Pohon yang tidak pernah tumbang. Ada juga yang bercerita bahwa meskipun sudah banyak angin besar dan hujan yang menerjang pohon genuk ini telah
berdiri kokoh dan tidak pernah tumbang seolah-olah dijaga oleh kekuatan gaib. Hal ini menjadi simbol ketahanan dan kekuatan spiritual yang dimiliki oleh pohon tersebut. Pohon sebagai sarana energi spiritual. Sebagian orang meyakini bahwa pohon genu adalah tempat yang menyimpan energi spiritual. Banyak orang yang datang untuk berdiam sejenak di sekitar pohon ini, merasakan ketenangan dan bahkan melakukan meditasi untuk mencari kedamaian batin. Beberapa orang percaya bahwa pohon ini bisa memberikan perlindungan dan gangguan roh jahat. Mitos mengenai pohon penjaga. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa pohon ini adalah pohon penjaga yang menjaga makam Ki Ageng Butuh dan area sekitar dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Beberapa orang mempercayai bahwa pohon ini memiliki kekuatan untuk menjaga kesucian tempat ziarah dan memastikan bahwa energi yang datang ke tempat ini adalah energi yang positif. Misteri genuk bertua di makam Ki Ageng Butuh mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Di banyak kebudayaan, pohon sering dianggap sebagai simbol kehidupan, kedamaian, dan bahkan kekuatan mistis. Di sini pohon genuk menjadi penghubung antara dunia nyata dan dunia gaib yang memberikan energi dan keberkahan bagi mereka yang datang dengan niat yang baik. Bagi masyarakat sekitar, kehidupan pohon ini bukan hanya tentang sebuah pohon besar yang berdiri kokoh, melainkan tentang bagaimana alam dan kekuatan spiritual dapat saling mendukung untuk membawa kedamaian dan kesejahteraan. Misteri genuk bertua di makam Ki Ageng Butuh menggambarkan kekuatan alam dan kepercayaan spiritual yang tetap hidup di masyarakat. Cerita-cerita mengenai pohon yang bertua ini memberikan warna tersendiri pada kisah sejarah dan legenda Ki Ageng Butuh. Meskipun banyak cerita ini yang mungkin terdengar seperti mitos bagi banyak orang, terutama yang melakukan ziarah ke makam Ki Ageng Butuh dan pohon genuk, pengalaman mereka sangat nyata dan memberikan dampak positif dalam hidup mereka. Maka tidak heran jika hingga kini tempat ini tetap menjadi situs ziarah yang penuh dengan makna spiritual. Itu informasi tentang cerita singkat Ki Ageng Butuh dan genuk bertua di samping makam di Dusun Butuh, Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Itu semua cerita lisan di antara warga setempat yang berkembang turun-temurun. Semoga dengan cerita dan informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua untuk selalu menjaga dan melestarikan budaya serta sejarah bangsa di tanah air. Semoga sobat semua selalu beraktivitas dengan sehat dan sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.